Apakah ada Belanda di sini? Aku kakek Mulyo dari desa Mentawa. Bukan. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadil. Saya dari kelas 5 memperwakili SD 138 Strip Bangunjaya. Saya akan membawakan cerita asal-usul desa Hilang, desa Mentawa. Berawal dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, ada sebuah desa yang bernama Desa Mentawa. Desa Mentawa dulunya sangatlah makmur, aman, dan damai. Di Desa Mentawa juga masih ada sekolah, RT, dan Kades. Sesaat Desa Mentawa lagi aman, damai, tiba-tiba warga dihebohkan dengan adanya para penjajah Belanda. Mereka dibuat takut dan kebingungan dibuatnya. Akhirnya para penduduk membuat musyawarah di salah satu rumah warga. Di dalam musyawarah itu para warga tidak menemukan satupun cara. Tapi seorang pemuda tidak kehabisan akal. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada kakek Mulyo? Kata pemuda itu. Tidak habis pikir, semua penduduk langsung ke rumah kakek Mulyo. Kakek Mulyo adalah orang yang pintar. Kakek Mulyo sudah cukup tua, umurnya sekitar 70 tahunan. 70 tahunan. Sesampainya para penduduk di rumah kakek Mulyo, kakek Mulyo, mereka langsung membicarakan apa tujuan mereka untuk pergi ke rumah kakek Mulyo. Kakek Mulyo, mohon maaf jika kami telah mengganggu kakek. Tapi kami butuh bantuan kakek. Sangat butuh bantuan kakek. Ada apa kalian ke sini? Apa yang kakek bisa bantu? Adakah maksud kalian? Adakah sangkut pautnya kalian dengan penjajah Belanda? Benar, Kek. Kami sangat takut sekali. Kami kebingungan bagaimana cara untuk menghentikan penjajah Belanda untuk menjajah desa kita ini, Kek. Kami sangat takut untuk melindungi desa kita ini, anak dan istri kami, Kek. Baiklah, kakek dengan senang hati membantu kalian. Setelahnya, kakek Mulyo langsung pergi ke kamarnya. Sepertinya dia ingin mengambil sesuatu. Nyit. Setelah kakek Mulyo mengambil tongkatnya yang sepanjang 2,5 meter, lalu kakek Mulyo mengajak semua penduduk untuk pergi ke pinggir sungai. Ayo ikut kakek pergi ke pinggir sungai. Sepanjang perjalanan, banyak yang bertanya-tanya mengapa kakek Mulyo mengajak mereka pergi untuk ke pinggir sungai. Banyak penduduk yang tidak tahu mengapa kakek Mulyo mengajak mereka.
Sesampainya para penduduk di pinggir sungai, kakek Mulyo mengangkat tongkatnya, ya, yang mengangkat tongkatnya hingga melebihi tinggi badannya. Setelah kakek Mulyo menancapkan tongkatnya tadi, dia ambil kembali tongkatnya tadi dan ditimbunnya dengan ilmu dan tongkatnya. Setelah lubangnya ditimbun kembali, kakek Mulyo langsung berkata, setelah lubangnya tadi ditimbun, desa Mentawak hilang. Bukan hilang tertutupi rapat, tapi hilang bagi orang yang di luar dengan mata yang telanjang. Setelah yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah kakek Mulyo mengucapkan tadi, semua warga pulang ke rumahnya masing-masing. Para warga sedikit tenang karena di dalam pikiran mereka para penjajah Belanda tidak akan menjajah mereka. Setelah percakapan yang panjang tadi, setelah percakapan panjang ini tadi, akhirnya para penjajah Belanda datang ke desa Mentawak. Mereka sangat kebingungan mengapa mereka tidak menemukan satupun rumah atau orang yang di sana. What? Di mana mereka semua? Mungkin kita telah tersasar. Akhirnya para penjajah Belanda pulang karena mereka tidak akan kembali lagi. Mengira mereka telah sesar, tapi orang yang di dalam desa Mentawak bisa melihat para penjajah Belanda dengan jelas. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Desa Mentawak masih hilang. Tapi semua penduduk Mentawak, semua penduduk desa Mentawak merasa bosan karena hingga akhirnya semua penduduk merasa bosan karena desa dan ingin mengembalikan desa mereka lagi terlihat lagi dengan mencabut tongkat kakek Mulyo. Sesampainya mereka di pinggir sungai, mereka kebingungan di mana tongkat kakek Mulyo tidak terlihat lagi karena tanah yang longsor menimbun tongkatnya. Mau tidak mau, desa Mentawak tetap hilang. Bukan hilang tertutup rapat, tapi hilang yang bagi orang yang di luar. Itulah mengapa desa Mentawak disebut desa hilang. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada Bada di sini? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Rizky Alatif. Saya kelas 4 SD Negeri 138 Bangunjaya. Saya akan menceritakan
Saya akan menceritakan asal mula Bukit Lupo oleh Vidayani. Di sebuah dusun yang bernama Muara Talang. Muara Talang. Rih, tolong Rih. Apa ya? Di dusun itu terdapat bukit. Ada sebuah bukit yang bernama Bukit Lupo. Di bukit tersebut tinggallah seorang nenek tua yang usianya telah mencapai 125 tahun. Nenek itu disebut orang Nenek Puyong Muara Talang. Karena nenek tersebut berasal dari orang keramat, suatu hari nenek tersebut melihat ke bawah Bukit Lupo, melihat anak cucunya. Jika di dusun ini akan terjadi suatu musibah atau bencana, maka nenek Puyang itulah yang dulu tahu. Akan datangnya suatu musibah di dusun itu. Nenek itu mempunyai benda keramat yang terletak di ujung bukit. Benda itu bernama gong yang berbunyi jika suatu musibah atau bencana akan datang. Setiap gong berbunyi, nenek itu memberi isyarat pada anak cucunya di bawah akan datangnya suatu musibah. Orang-orang di sekitar kawasan bawah Bukit Lupo mulai ricuh tak tentu. Nenek yang tinggal di atas bukit itu adalah satu-satunya orang keramat yang masih hidup. Nenek itu mempunyai ilmu turunan dari leluhurnya. Dan dia siap membantu dengan syarat setiap pertolongan harus dibalas dengan sesajian. Sesajian itu berupa ayam panggang, nasi 1 bakul, lemang 7 batang, bunga 7 warna, dan kunyit yang dibakar. Seperti yang dialami oleh salah satu orang di kawasan bawah Bukit Lupo yang bernama Bada. Orang tersebut mengalami kesusahan dalam keluarganya. Salah seorang anaknya mengalami sakit yang bertahun-tahun diderita. Sampai tidak ada orang yang mau berteman dengan anaknya. Suatu saat Bada berteriak di bawah kaki Bukit Lupo, "Nek! Nenek!" Di situ Bada memanggil nenek penunggu Bukit Lupo bahwa ingin meminta pertolongan dengan syarat ia akan menyediakan sesajian untuk nenek itu. Janji pun diucapkan dan permintaan pun dikabulkan. Suatu saat Bada lupa dengan janji yang diucapkannya. Nenek itu menjadi ganas dan berubah menjadi seekor harimau. Nenek itu merasuki seorang yang tinggal di kawasan kaki Bukit Lupo yang bernama Dedi. Dedi pun menjadi ganas dan pergi untuk mencari Bada. Apakah ada Bada di sini? Ada salah seorang yang berani mengajukan pertanyaan kepada Dedi. "Untuk apa kamu mencari Bada? Bada mempunyai hutang padaku dan sampai saat ini belum dibayar. Aku marah, aku benci, dan aku dendam pada orang yang tidak menepati janjinya. Sekarang aku lapar. Ia berjanji akan memberiku makan. Sebagai gantinya, aku ingin makan Bada." Orang-orang itu pun terkejut mendengar kata Dedi. Kemudian salah seorang menjemput Dedi. Saat itu Dedi pulang ke Muara Talang. Dedi pun terkejut. Bada pun terkejut melihat Dedi. Bada pun tahu kalau Dedi sudah dirasuki
oleh nenek penunggu bukit itu. Dede pun berkata, "Maafkan aku, Nek. Apa yang ucapkan tempo hari. Tidak aku sengaja melupakannya. Dan aku tidak akan lari dari hutang itu." Dari hutang itu. Terus ditutup. Nenek sebelum hutang itu aku bayar. Nenek itu pun keluar dari tubuh Dedi dan berubah menjadi seekor harimau. Aku benci pada orang yang ingkar janji. Kata-kata yang telah diucapkan tidak bisa ditarik mundur. Sebagai gantinya, akan membuat keluargamu hidup di pertengahan arus sungai sampai salah satu keluargamu mati, entah itu istrimu, anakmu, bahkan kau sendiri. Jika penunggu bukit itu sudah marah, tidak salah seorang yang bisa meredakan amarahnya. Tahun 1687, Badai terlepas dari kutukan karena penunggu bukit itu sudah meninggal. Pada zaman penjajah, seorang keramat berkata kepada anak cucunya bahwa kutukan itu akan hilang jika suatu penuturnya sudah tiada. Sekian dari cerita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kania, saya perwakilan dari SD Bangunjaya Negeri 138. Saya akan menceritakan Penghuni Danau Biaro oleh Andre Prasetya. Di suatu desa di Kecamatan Sarolangun terdapat suatu danau yang sangat luas, yaitu Desa Lidung, Danau Lidung. Di sekitar desa itu terdapat sungai yang sangat luas. Di antara sungai itu terdapat keluarga yang terdiri dari seorang bapak yang bernama Macek Gedang, sedangkan istrinya bernama Ni Andun. Mereka mempunyai 2 orang anak perempuan, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak tertuanya bernama Bujang Abu dan anak bungsunya bernama Upik Dalang. Walaupun mereka tinggal di tempat sepi, mereka taat beribadah dan suka membaca kitab suci Al-Quran. Macek Gedang selalu menasihati istri dan anak-anaknya, kalau mau keluar rumah jangan membuka aurat. Pada suatu hari, Macek Gedang ingin mencari pengganti beras, karena saat itu beras susah dicari karena banyak hama. Bujang Abu dan Macek Gedang pun pergi ke pulau untuk mencari ikan dengan membawa seuntai jala.
Sebelum Mak Cik Gedang berpergi, ia berpesan, kalau keluar rumah jangan membuka aurat. Kantu pelupa, istrinya menjawab, iyalah bang, dak akan kulupa lagi, mudah aku kok ngah coba kelih. Sepanjang Mak Cik Gedang perjalanan, pergi mencari puntung hilir. Ni Andun mencari parangnya yang hilang. Ai manopulo mandau ko lita aku cari. Setelah hari menjelang sore, Mak Cik Gedang dan Bujang Abu pergi ke rumah, tetapi Ni Andun belum juga pulang. Akhirnya Mak Cik Gedang bertanya ke Upik Dalang, nak mana mak kau kok dah balik-balik? Upik Dalang pun menjawab, mak tadi pergi cari puntung pak, tapi dah balik-balik, tak tahu entah kemana. Walaupun lama, Mak Cik Gedang dan anak-anaknya mencari Ni Andun karena kesana kemari. Keesokan harinya, Ni Andun belum juga ditemukan. Mak Cik Gedang pun mencari 7 hari 7 malam. Saking capeknya Mak Cik Gedang, dia pun tertidur dan di dalam mimpinya ada datuk berjubah putih. Dan terjadilah percakapan antara mereka berdua. Hai, siapa datuk berjubah putih? Kamu siapa? Aku takut. Datuk berjubah putih pun menjawab, akulah penghuni Danau Biaroko. Namaku Bujang Singgo yang di Lago lah lama meninggal. Aku penghuni Danau Biaroko karena di danau ko banyak terdapat batang kayu aro. Mak Cik Gedang pun menjawab, apa hubungannya nenek moyang hadir dalam mimpiku? Mak Cik Gedang, kamu mencari istrimu kan yang hilang. Istrimu ada terkurung dalam batang kayu aro tu. Mak Cik Gedang pun berbicara, kenapa istriku ada dalam situ? Apa salahnya? Datuk berjubah putih pun bercakap, karena istrimu telah melanggar adat istiadat di daerah Danau Biaroko. Siapapun yang melanggar aturan di danau ko, akan mendapat sapo dariku, karena aku adalah penghuni Danau Biaroko. Sebagainya lubangnya kamu harus membakar kemayan putih dan menaburkan 7 macam kembang di atas makamku. Ya, maafkanlah kesalahanku, maafkanlah kesalahan istriku nenek moyang, tapi keluarkanlah istriku di dalam batang kayu aro tu. Datuk berjubah putih pun bercakap, sebelum kamu bangun dari mimpi ko, nenek moyang berpesan kepadamu dan cucumu, siapapun yang datang ke Danau Biaroko harus mengucapkan salam dan meminta izin kepadaku, dan jagalah kelestarian di Danau Biaroko, karena akulah penghuni di Danau Biaroko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Nabila. Saya dari kelas 4 SD Negeri 138 Bangunjaya. Saya akan menceritakan Anak Dewa Turun Mandi yang dikarang oleh Rahmat Hardianto. Sekitar abad ke-8 dan 9 Masehi, berdiri sebuah kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Kerajaan Mataram, dengan raja pertama Wangsa Sanjaya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Raja Wangsa Sanjaya. Setelah Raja Wangsa Sanjaya mangkat dan turun tahta, Mataram mengalami kemunduran. Akibatnya, dari kemunduran dan tidak kestabilan kerajaan, maka banyak para panglima atau hulu balang kerajaan Mataram memutuskan
memutuskan mengutus para panglima atau kerajaan Belang memutuskan untuk mencari daerah baru. Di antara Hulu Balang yang meninggalkan kerajaan terdapat tiga Hulu Balang bersaudara berlayar mengarungi lautan menuju Pulau Sumatera dan singgah di Lubuk Sikumbung, Muara Jambi. Muara Jambi merupakan pusat kerajaan Melayu kuno Jambi yang berdiri pada abad ke-6 Masehi. Pada abad ke-8 Masehi, kerajaan Melayu Muara Jambi ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya sehingga berakhirlah masa kejayaan kerajaan Melayu di Muara Jambi. Setelah ditaklukkan Sriwijaya, Muara Jambi yang tadinya merupakan pusat kerajaan Melayu kuno sepi ditinggal penduduknya. Sehingga saat kedatangan para Hulu Balang kerajaan Mataram, Jambi dijumpai dalam keadaan tanpa penghuni. Dari Tanah Pilih mereka melanjutkan perjalanan melalui perjalanan darat. Karena telah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, mereka singgah di Lubuk Sikumbung. Seingatnya saja lihat, seingatnya ceritanya. Di Lubuk Sikumbung. Karena telah mereka akhirnya singgah di Lubuk Sikumbung, di antara Sungai Batang Tembesi dan Sungai Batang Merangin. Apa lagi? Udah. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.